Sebelum ini kita udah pernah belajar tentang idhofah. Apa itu idhofah? Idhofah adalah gabungan dua kata atau gabungan dua isim. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dengan sebuah pertanyaan. Bisakah idhofah itu dibuat lebih dari dua kata atau lebih dari dua isim? 3 kata atau 4 kata atau bahkan lebih? Jawabannya bisa, asal memenuhi syarat dan ketentuan. Bagaimana cara dan syarat serta ketentuan membuat idhofah terdiri dari 3 atau 4 kata dan lebih? Mari kita perhatikan di papan tulis. Saya tuliskan di sini ada 3 kelompok kata. Yang pertama terbuat dari 2 kata, yang kedua terbuat dari 3 kata, yang ketiga terdiri dari 4 kata. Nah, tetapi ini 3 kelompok kata ini ada unsur yang sama. Yang 2 miftahun dan babun. Yang 3 miftahun babun ditambahkan baitun. Yang 4 miftahun babun baitun ditambahkan falahatun. Nah, kita akan belajar kali ini bagaimana mengidhofahkan 3 kata ini dan 4 kata ini. Yang 5 dan selanjutnya nanti tinggal diteruskan aja karena prinsipnya sama. Nah, untuk mengetahui bagaimana cara mengidhofahkan 4 kata dan 3 kata, kita akan mulai bahasan dari yang 2 kata dulu. Nah, seperti yang pernah kita sampaikan dulu pada bahasan sebelumnya, idhofah itu adalah gabungan 2 kata. Nah, 2 kata berarti ada kata pertama, ada kata kedua. Kata pertama disebut dengan mudhof, kata kedua disebut dengan mudhof ilaih. Lihat contoh di sebelah kanan saya. Kata miftahun dan babun ketika diidhofahkan maka menjadi miftahul babi. Miftahu itu mudhof, al-babi itu mudhof ilaih. Sebagai mudhof, lihat, miftahu itu ada caranya, ada cirinya, ada syaratnya. Apa syaratnya? Pertama, tidak boleh diawali oleh alif lam, sehingga nggak boleh bilang al-miftahul babi, nggak boleh. Yang kedua juga nggak boleh diakhiri oleh tanwin, nggak boleh kita bilang miftahun al-babi, nggak boleh ada alif lam, nggak boleh tanwin, sehingga cukup mengatakan miftahu. Kenapa? Karena syarat mudhof adalah tidak boleh diawali oleh alif lam dan tidak boleh diakhiri oleh tanwin. Lalu al-babi ini mudhof ilaih. Mudhof ilaih adalah kata kedua. Mudhof ilaih itu syaratnya harus diawali oleh alif lam dan diakhiri oleh kasroh. Makanya menjadi miftahul babi. Nah, alif lam ini meskipun bukan wajib mutlak, tapi untuk proses belajar pertama kita gunakan dulu alif lam agar proses pembelajarannya mudah dimengerti dengan sederhana. Baik, sedangkan al-babi harus kasroh. Kenapa? Karena mudhof ilaih itu harus kasroh. Majrur sama dengan kata yang diawali oleh huruf jar. Mudhof ilaih juga sama-sama majrur sehingga harus kasroh. Nah, terus bagaimana kalau kata miftahul babi kita mau tambahkan dengan kata ketiga setelah kata al-babi? Untuk contoh yang pertama, al-babi ini adalah kata terakhir. Karena sebagai kata terakhir maka dia ada alif lam. Nah, sedangkan pada contoh yang kedua, al-babi tidak lagi menjadi kata terakhir, sehingga ia menjadi kata kedua, digabungkan kepada kata berikutnya, baitun. Sehingga al-babi yang kedua ini dia menempati dua posisi di tengah-tengah. Pertama, posisi sebagai mudhof ilaih dari miftahu. Karena dia sebagai mudhof ilaih maka dia harus kasroh. Yang kedua, pada saat yang bersamaan dia juga menjadi mudhof untuk al-baiti. Karena sebagai mudhof maka alif lamnya buang. Karena mudhof itu syaratnya nggak boleh ada alif lam. Sehingga sisanya hanya kasrohnya saja mudhof ilaih di sini. Nah, sedangkan al-baiti dia sebagai mudhof ilaih kata terakhir. Karena sebagai mudhof ilaih kata terakhir maka alif lamnya harus muncul dan kasroh juga sama. Mudhof ilaih harus kasroh, tetap harus ada kasrohnya karena mudhof ilaih itu majrur, harus kasroh ujungnya. Nah, alif lamnya tetap bertahan karena dia sebagai kata terakhir al-baiti. Jadi miftahu babil baiti. Miftahu mudhof, babi mudhof ilaih untuk miftahu sekaligus mudhof untuk al-baiti. Al-baiti adalah mudhof ilaih untuk babi. Nah, lalu bagaimana kalau kita lanjutkan dengan kata keempat, al-falahatu. Nah, ketika al-falahatu ditambahkan pada rangkaian ini,
maka al-baiti tidak lagi sebagai kata terakhir, tapi ia menjadi kata yang ketiga. Karena ia bukan lagi sebagai kata terakhir, berarti dia digabungkan kepada kata berikutnya. Berarti dia bukan hanya sebagai mudhof ilaih untuk babi, tapi ia juga menjadi mudhof untuk al-falahati. Sebagai mudhof ilaih, ia harus kasroh ujungnya. Tetapi sebagai mudhof, maka alif lam yang ada di sini harus dihilangkan. Kenapa? Karena mudhof tidak boleh ada alif lam di awalnya. Maka asalnya al-baiti, karena dia menjadi mudhof, alif lamnya hilang. Jadi baiti al-falahati. Al-falahati dia sebagai kata terakhir, dia hanya sebagai mudhof ilaih. Dan mudhof ilaih harus ada alif lam dan diakhiri kasroh. Sehingga susunannya miftahu itu adalah mudhof, babi itu mudhof ilaih untuk miftahu, sekaligus mudhof untuk baiti. Baiti mudhof ilaih untuk babi, sekaligus juga mudhof untuk al-falahati. Sedangkan al-falahati hanya sebagai mudhof ilaih, sebagaimana miftahu juga hanya sebagai mudhof. Begitulah cara menggabungkan atau membuat idhofah yang terdiri dari lebih dari 2 kata, baik 3 maupun 4. Kalau 5 kata, tinggal lanjutkan saja teorinya seperti tadi. Demikian, semoga bermanfaat.